Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popita Sari, Prodi PGMI 5A, mata kuliah materi Penjaskes MISD, dosen Bapak Kurniawan SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang permainan tradisional. Simak videonya ya. Sejarah permainan tradisional lompat tali atau YY. Permainan lompat tali atau main karet pernah populer di kalangan anak angkatan 70-an hingga 80-an. Permainan lompat tali ini menjadi favorit saat keluar main di sekolah dan setelah mandi sore di rumah. Permainan lompat tali dimainkan secara bersama-sama oleh 3 hingga 10 anak. Kapan dan dari mana permainan ini bermula sulit diketahui secara pasti, namun dari nama permainan itu sendiri dapat diduga bahwa permainan ini muncul di zaman penjajahan. Sebenarnya di daerah lain di Indonesia juga banyak ditemukan permainan ini, tapi dengan nama yang berbeda, misal dengan nama YY, tali merdeka, riau, lompatan, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan dalam permainan lompat tali ini sangat sederhana, yaitu karet gelang yang dijalin atau dirangkai hingga panjangnya mencapai ukuran yang dibutuhkan, biasanya sekitar 3-4 meter. Cara bermain lompat tali yaitu yang pertama, para pemain melakukan hempipa atau pingsut untuk menentukan 2 orang pemain yang menjadi pemegang tali. Yang kedua, pemain yang menjadi pemegang tali melakukan pingsut untuk menentukan siapa yang akan mendapat giliran bermain terlebih dahulu jika ada pemain yang gagal melompat. Ketiga, kedua pemain yang menjadi pemegang tali perentang tali karet dan pemain harus melompatinya satu persatu. Ketinggian karet mulai dari setinggi mata kaki, lalu naik ke lutut, paha, hingga pinggang. Pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain harus melompat tanpa menyentuh tali karet. Jika ada pemain yang menyentuh tali karet ketika melompat, gilirannya bermain selesai dan ia harus menggantikan pemain yang memegang tali. Yang keempat, posisi tali karet dinaikkan ke dada, lalu dagu, telinga, ubun-ubun. Tangan yang diangkat ke atas dengan kaki berjinjit. Pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain boleh menyentuh tali karena ketika melompat asalkan pemain dapat melewati tali dan tidak terjerat. Pemain juga diperbolehkan menggunakan berbagai gerakan untuk mempermudah lompatan, asalkan tidak memakai alat bantu. Yang kelima, pemain yang tidak berhasil melompati tali karet harus menghentikan permainannya dan menggantikan posisi pemegang tali. Jika semua tanggap ketinggian telah berhasil diselesaikan oleh para pemain, tali karet kembali diturunkan dan permainan dimulai dari awal. Begitu seterusnya hingga para pemain memutuskan untuk mengakhiri permainan. Manfaat permainan lompat tali ini untuk anak-anak antara lain memberikan kegembiraan bagi anak, melatih semangat kerja keras pada anak-anak untuk memenangkan permainan dengan melompati berbagai tahap lompatan tali. Selanjutnya melatih kecermatan anak karena untuk dapat melompati tali, terutama pada posisi-posisi tinggi, kemampuan anak untuk memperkirakan tinggi tali dan lompatan yang harus dilakukannya akan sangat membantu keberhasilan anak melompati tali. Melatih motorik kasar anak yang sangat bermanfaat untuk membentuk otot yang padat, fisik yang kuat dan sehat, serta mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Permainan yang dilakukan dengan lompatan-lompatan ini juga bermanfaat menghindarkan anak dari resiko mengalami obesitas, melatih keberanian anak dalam mengasah kemampuannya untuk mengambil keputusan, menciptakan emosi positif bagi anak sebab ketika bermain lompat tali, anak bergerak, berteriak, dan tertawa. Gerakan tawa dan teriakan ini sangat bermanfaat untuk membuat emosi anak menjadi positif. Menjadi media bagi anak untuk bersosialisasi. Dari sosialisasi permainan ini, anak belajar bersabar menaati peraturan. Terakhir yaitu membangun sportivitas anak. Pembelajaran melalui sportivitas ini diperoleh anak ketika harus menggantikan posisi pemegang tali ketika ia gagal melompati tali.